Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang bab sholat yang kali ini kita bahas kandungan makna yang ada pada bacaan sholat untuk menambah kehusukan kita. Karena husuk itu ada tahapan mulai dari husuk persiapan, husuk gerakan, husuk bacaan, husuk pikiran dan perasaan kita. Jadi husuk persiapan ya sudah kita siapkan bagaimana taharah kita. Kemudian yang kedua husuk gerakan sudah kita kaji bagaimana gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bisa sempurna untuk melakukan, ya, kecuali yang berhalangan karena sakit atau suatu sebab. Yang ketiga, husuk bacaan yang akan mengantarkan kepada kehusukan pikiran. Nah, ini kajian kita kali ini, ya, bagaimana kita memahami kandungan makna yang ada di dalam bacaan sholat. Karena sholat itu aqimis sholata li dzikri, sholat itu adalah kegiatan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lisan, hati dan perbuatan pada gerakan itu diharapkan bisa nyambung. Kemudian pada Quran surat Al-Muzammil juga Allah memerintahkan ayat 8, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebulah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Nah, untuk bisa sepenuh hati itu tentunya diperlukan kita memahami kandungan makna yang kita baca, ya, inti, poin-poin yang akan kita minta titik tekannya itu di dalam kita berdoa. Yang pertama kita mulai dari takbiratul ihram yang dilanjutkan dengan takbir intiqal antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Kemudian dikatakan takbiratul ihram, ya, takbir yang diharamkan pada waktu itu mengingat sesuatu selain ingat kepada Allah. Ya, jadi bukan berarti tidak mendengar, tapi bagaimana fokus pembicaraan kita hanya dialog kita dengan Allah. Nah, ini diperlukan kita memahami, ya, beberapa hal yang berkaitan dengan asma Allah yang kaitannya dengan sifat-sifat yang ada di dalam sholat itu, kemudian munculkan sebuah keyakinan. Nah, jadi ketika kita melafadzkan Allahu Akbar, maka pikiran, perasaan kita fokuskan pada pemahaman bahwa Allah yang maha besar, Allah yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan, seluruh solusi yang ada di dalam persoalan kehidupan kita. Jadi persoalan kita menjadi kecil ketika hati kita membesarkan bahwa Allah segalanya bagi kita. Kemudian dilanjut dengan doa iftitah. Pada kajian kali ini kita fokus kepada dua bacaan iftitah. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara segala kesalahanku sebagaimana Engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air salju dan air hujan yang bisa
menyiram semua tanaman, yang bisa menghanyutkan semua yang kotoran-kotoran yang ada. Sehingga penekanannya kita fokuskan pada 3 hal yang kita minta dijauhkan dari segala dosa, seperti Allah telah menjauhkan, jadi jangan dipertemukan lagi dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, bersihkan dosa-dosa kita itu seperti bersihnya kain putih dari kotoran, yang artinya kita diberi oleh Allah kepekaan. Kita mohon diberi kepekaan oleh Allah untuk melihat sekecil apapun noda yang ada di kain putih itu akan tampak. Nah, ini kita mohon pada Allah untuk membersihkannya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita dibilas. Ya, seperti larutnya kotoran yang dibilas dengan air, dan semua itu Allah yang memiliki kekuasaan. Kemudian yang kedua, yang biasanya sering dibaca oleh Rasulullah di salat malam, yaitu doa iftitah yang diriwayatkan oleh Muslim, yang intinya juga ada 3. Yang pertama adalah ikrar, yang kedua adalah pengakuan akan kezaliman kita, yang ketiga adalah permohonan agar Allah membimbing kepada akhlak yang bagus dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hadapkan wajahku ke hadapan yang maha menjadikan semua langit dan bumi dengan tulus hati dan menyerah diri, dan aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku ada kepunyaan Tuhan yang menguasai semua alam, yang tidak ada sekutu dan bandingannya. Maka dengan demikian aku diperintahkan, aku menjadi orang-orang yang mula-mula berserah diri, yang tunduk kepada perintah Allah. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a la yaghfiru dhunuba illa anta wahdi illa anta. Yang kedua, kita mohon kepada Allah, mengakui kepada Allah, ya Allah, Engkaulah Raja yang tidak ada yang disembah melainkan Engkau, Engkaulah Tuhanku dan aku inilah hamba-Mu. Aku telah berbuat aniaya pada diriku dan mengakui dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku semuanya, yang mana tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika annabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan berilah petunjukmu padaku budi pekerti yang bagus, yang mana tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada bagusnya budi pekerti selain Engkau. Dan jauhkanlah daripadaku kelakuan yang jahat, yang mana tidak ada yang dapat menjauhkannya kecuali Engkau. Aku junjung dan aku turutlah perintah Engkau, sedang semua kebaikan itu ada pada Engkau, dan kejahatan itu tidak ada pada Engkau. Aku dengan Engkau dan kembali kepada Engkau. Engkaulah yang maha memberkati dan maha mulia. Aku mohon ampun dan pertolongan kepada Engkau. Jadi pada bacaan ini juga ada 3 yang kita minta. Kita ikrar, berjanji kepada Allah, kemudian kita mengakui, yang ketiga mohon dibimbing kepada akhlak yang baik. Setelah itu kita baca Al-Fatihah yang diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang mengadili pada hari kiamat. Hanya Engkau yang aku sembah dan hanya Engkau yang aku mintai pertolongan. Tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yang tidak dimurkai dan tidak sesat. Nah, pada bacaan surat Al-Fatihah ini intinya ada 3. Yang pertama adalah ma'rifatullah, kita mengenal Allah, tentang Allah yang pantas kita mendapatkan, yang kita puji. Allah yang memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim, sehingga kalau kita bisa menyayangi karena itu Allah yang berikan. Yang ketiga adalah Maliki Yaumiddin, yang memiliki kekuasaan pada hari kiamat. Yang kedua adalah ikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berikrar bahwa membacanya agak ditekan tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak ditekan, kita mintanya kepada matahari jadinya. Kepada Engkaulah kami beribadah dan kepada Engkaulah kami minta tolong. Karena di dalam sholat itu intinya kita minta pertolongan pada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga adalah doa. Ya. Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah agar diberi bimbingan kepada jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang kita minta kepada Allah pada ihdinas siratal mustaqim agar supaya kita dibimbing oleh Allah untuk selalu diberi petunjuk dalam hidup kita beragama ini sesuai dengan Al-Quran, seperti Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat itu? Itu pada Quran surat An-Nisa ayat 68 dan 69. Walahadainahum siratam mustaqima, kami beri mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa may yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi yang diberi nikmat itu pikiran kita fokus kepada 4 golongan, yaitu para nabi, para siddiqin. Ya, para siddiqin itu bukan nabi, bukan rasul, tapi perilakunya mirip, yaitu seperti para sahabat. Jadi hartanya, tenaganya, pikirannya, ya nyawanya itu diperjuangkan untuk agama. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, yang nyawanya diikhlaskan untuk membela agama Allah. Wassalihin, orang-orang salih, yaitu orang yang telah melakukan ahkamul khamsah, kelima hukum-hukum Allah telah mereka jalani, yang wajib, yang sunnah dikerjakan, yang haram dan makruh ditinggalkan, yang mubah pun selalu memilih yang akan membawa kepada kemanfaatan buat dirinya sendiri. Itulah yang kita minta, yaitu golongan orang-orang yang diberi nikmat, bukan golongan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai adalah orang yang ingkar kepada Tuhannya. Kemudian yang waladdallin, yang sesat, yaitu golongan orang-orang yang munafik, ya, yang digambarkan oleh Allah seperti itu. Kemudian setelah itu, kalau kita membaca salah satu surat seperti Al-Ikhlas misalnya, Allahus Samad, ya, itu titik fokusnya kepada Allahus Samad. Kemudian kita memohon kepada Allah agar supaya Allah yang maha dibutuhkan. As-Samad itu Allah yang maha dibutuhkan. Jadi kita butuh minta tolong apa? Maka konsentrasikan pada bacaan surat Al-Ikhlas. Itu pendek tapi luar biasa kalau kita betul-betul ya titik tekan kita bahwa Allah tidak
memiliki anak, tidak punya, tidak diperanakkan juga, sehingga Allah yang kita butuhkan untuk memberikan pertolongan kepada kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian setelah itu kita membaca doa ruku, yang di sini sama dengan doa sujud, ya, ada beberapa macam doa, ya, namun yang lebih disukai di akhir hidupnya oleh Rasulullah yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memuji Engkau ampunilah dosaku. Jadi di sini ada mensucikan Allah, ada memuji Allah, dan minta ampun. Nah, maka kita fokus di sini untuk kita renungkan apa saja yang telah kita lakukan selama ini yang di situ menyebabkan kemurkaan Allah kepada kita. Nah, ini jadi bacaannya cuman sebentar, tapi karena kita memahami kandungan maknanya, maka bisa menjadi khusyuk, ya. Kita tidak terasa berlama-lama dengan Allah ketika sholat sendirian. Kalau berjamaah kan kita ikut imam. Kemudian setelah itu i'tidal, ya. Kemudian bacaan yang diajarkan adalah sami Allahu liman hamidah. Dalam hadis Bukhari Muslim, semoga Allah ya mendengar bagi orang yang memujinya. Kemudian kalau kita berjamaah dijawab oleh makmum, ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Tuhan kami, bagimulah puji-pujian yang banyak, pujian yang baik dan diberinya berkah, ya. Atau di saat salat sendirian kita ucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ya, kupuji asmamu dan hanya bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, sepenuh apapun yang engkau kehendaki di balik itu. Jadi intinya mohon kepada Allah supaya doa kita didengar dan juga dijawab. Pujian-pujian kita kepada Allah, ya, semoga akan mengantarkan kepada keyakinan kita bahwa Allah memiliki segala sesuatu. Jadi persoalan yang ada pada kita itu menjadi kecil di mata Allah karena Allah memiliki langit dan bumi. Berikutnya, ya, sujud sama dengan doa ruku. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ya, ini juga ada beberapa macam doanya. Ya, namun yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, semoga Engkau berkenan mengampuniku, mengasihaniku, menyempurnakan kekuranganku, memberi petunjuk kepadaku dan mengaruniai rizki bagiku. Jadi yang kita minta adalah bagaimana Allah menutup segala kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, kita minta bagaimana Allah itu menyayangi kita. Yang ketiga adalah Allah memberikan kecukupan kepada kita dalam urusan dunia dan akhirat kita. Jadi minta cukup, jangan minta lebih gitu ya. Wahdini, mohon kepada Allah agar supaya dibimbing terus kepada jalan yang dibenarkan, ya. Kalau enggak lurus, semoga Allah memberikan petunjuk. Warzuqni, berilah rizki, di mana rizki itu begitu banyak yang kita butuhkan setiap saat, tentunya berbeda. Ketika sakit kita butuh sehat, ketika kita punya problem tentunya kita butuh solusi kepada Allah. Jadi penekanannya di sini apa yang menjadi kebutuhan kita. Berikutnya bacaan tahiyat, ya, ada dua versi, ada yang diriwayatkan oleh Muslim, diawali dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaih, dikuatkan oleh Bukhari Muslim, redaksinya antara tahiyat, tasyahud dan salawat. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
ya, yang bacaan tahiyat dan tasyahud, segala gerak dan ucap pengagungan hanyalah untuk Allah, begitu pula doa dan puja serta ucap yang baik, semoga kesejahteraan terlimpah hai Nabi, pun pula rahmat Allah dan keberkahannya. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada kita dan seluruh hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi dan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan aku bersaksi dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, jadi pada penekanan pada bacaan tahiyat dan tasyahud ini yang berkaitan dengan assalam, ya, Allah yang Maha Penyelamat. Kalau Allah menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan berkahnya, maka kita mohon, ya, titik tekannya kita mohon kepada Allah agar supaya Allah tetap menyelamatkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa keberkahan kepada kita semua, dan juga kita minta kalau Allah menyelamatkan Rasulullah, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya, yang solih, ya, kita mohon juga agar Allah menyelamatkan kepada kita sebagai hamba-hamba yang soleh, yaitu hamba-hamba yang sholat. Kemudian pada syahadat kita mohon kepada Allah selalu dikuatkan, ya, fondasi kita dengan selalu menyaksikan bahwa kaitannya dengan apa segala sesuatu yang kita lakukan hanya karena Allah. Kemudian di dalam persoalan-persoalan agama kita selalu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar kita melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajiban agama. Kemudian setelah itu salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kiranya tetaplah salawat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarga dan pengikutnya Nabi Muhammad sebagaimana kau tetapkan salawat itu kepada Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim dan pengikutnya. Berkatilah kepada Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad dan pengikutnya sebagaimana engkau telah memberkati kepada Nabi Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim dan pengikutnya. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Nah, inti yang kita minta sebagai doa kita kepada Allah ketika kita membaca salawat di dalam salat ini, kita mohon agar Allah membentuk pribadi kita, keluarga kita, teman-teman kita semuanya yang salat itu diberi oleh Allah, ya, akhlak, ya, seperti kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang itu semua merujuk kepada kepribadian Nabi Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim, dan juga kepada pengikut Nabi Ibrahim. Jadi intinya kita minta kepada Allah agar Allah membentuk pribadi dan keluarga kita. Yang kita jadikan uswah hasanah adalah keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi mintanya seperti itu. Kemudian di tahiyat ditutup dengan innaka Hamidum Majid. Ada dua asmaul husna, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Jadi Al-Hamid yang pantas dapat pujian, kemudian yang juga memberikan kepada kita yang maha penyondong kemegahan sehingga menjadi terpuji, ya, kita berharap, ya, jadi semoga kita tidak memuji yang lain, ya, sehingga memuji Allah, kemudian Allah memuliakan kita karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah yang tidak ketinggalan, yaitu setelah tahiyat awal dan tahiyat akhir Rasulullah mengajarkan doa. Di tahiyat awal berupa pengakuan, ya, jadi setelah kita membaca tahiyat awal sampai innaka Hamidum Majid, maka Rasulullah menganjurkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Syaikhan,
yang di Bukhari dan Muslim, yang dimaksud syaihan itu yaitu doa pengakuan Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku benar-benar telah banyak berbuat aniaya terhadap diriku dan tiada siapapun yang mengampuni dosa selain Engkau. Maka semoga Engkau berkenan melimpahkan ampunan dan rahmat-Mu untukku. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pelimpah ampunan lagi Maha mencurahkan kasih sayang kepada hambanya. Ya, jadi ini pengakuan bahwa kita telah banyak melakukan kezaliman, penganiayaan kepada diri kita, sehingga kita berharap agar Allah mampu menutupi segala hal yang sudah kita lakukan, kita tahu tapi kita nerak aturan-aturan Allah dengan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian setelah tahiyat akhir, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon 4 hal. Jadi kalau di tahiyat awal itu pengakuan, sedangkan di tahiyat akhir adalah permohonan. Jadi setelah membaca innaka hamidum majid, kita lanjutkan dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahanam, dari siksa kubur, dan dari cobaan hidup dan sampai mati, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, ada 4 hal yang kita tekankan, mohon kepada Allah kaitannya dengan jangka panjang dijauhkan dari siksa neraka jahanam, kemudian jangka menengah dari siksa kubur, kemudian yang ketiga dari cobaan hidup sampai mati yang kita jangan sampai iman kita lemah karena ujian-ujian yang datang dari Allah. Kemudian dijauhkan dari kejahatan fitnahnya, ya, masih ada Dajjal. Jadi para orang-orang yang selalu, ya, jadi ini bukan makhluk, tapi di sini adalah sifat yang selalu menghalangi ketaatan kita kepada Allah, dan juga kita minta kepada Allah agar diri kita tidak sampai menjadi dajjal yang suka memutus hubungan antara satu dengan yang lain, yang suka membuat orang lain menjadi sedih, menjadi bertengkar, menjadi berselisih, menjadi putus persaudaraannya sebagai jamaah. Itu kadang-kadang satu sisi kita sendiri bisa menjadi dajjal. Maka mohon kepada Allah dijauhkan dari pribadi seperti pribadi dajjal, dan kita dilindungi juga dari dajjal-dajjal yang akan dekat dengan diri kita. Kemudian selanjutnya kita tutup dengan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berjamaah, maka kita fokus kepada sebelah kanan kita, mohon agar supaya Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Ya, kita berjanji jadi kita bisa menyelamatkan saudara kita, bisa memegang amanah, kemudian juga kita bisa mengingatkan ketika teman kita salah, dan kita mau menerima ketika diselamatkan oleh teman kita. Yang ke kiri juga seperti itu. Jadi kita konsentrasi kalau di sebelah kanan kita masih diberi kekurangan oleh Allah kaitannya dengan secara materi, sifat-sifatnya yang tidak baik, mohon agar supaya teman kita yang sebelah kanan itu diselamatkan oleh Allah dari perilaku yang tidak bagus. Kemudian Allah menyempurnakan yang sebelah kiri juga seperti itu, sehingga mulai dari takbiratul ihram, kita kalau tahu kandungannya, kita besarkan nama Allah, bahwa apa yang kita hadapi itu menjadi kecil ketika Allah telah memberikan pertolongan kepada Allah. Kemudian pada iftitah kita mohon kepada Allah dijauhkan dari segala dosa. Ya, ada juga di wajah itu ada ikrar janji kita,
kita mengaku kesalahan kita, kemudian kita mohon setelah mengaku Allah membimbing kita. Kemudian di Al-Fatihah bagaimana kita ma'rifatullah, bagaimana kita telah berikrar untuk beribadah, jadi tidak ada motivasi yang lain, minta pertolongan, kemudian diberi oleh Allah penekanannya pada golongan yang telah diberi nikmat. Jadi bagaimana keluarga kita semuanya dimasukkan oleh Allah pada kategori golongan yang diberi nikmat. Kemudian di doa sujud dan ruku juga mohon ampunan kepada Allah, ketika i'tidal mohon kepada Allah, didengar permohonan kita karena tidak ada satupun sekecil apapun ya dosa ya yang permintaan yang menjadi kebutuhan kita, ya itu Allah Maha memiliki seluruh yang ada di dunia ini. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, kita minta kepada Allah ditutup kesalahan kita, kemudian disayang oleh Allah, kemudian diberi kecukupan oleh Allah, kemudian dibimbing kepada jalan yang lurus, kemudian diberi rizki yang kita butuhkan pada saat itu, dan seterusnya. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ketika kita baca salawat, ketika kita baca tahiyat, tasyahud dan salawat, intinya kita mohon kepada Allah diberi jaminan keselamatan. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad seperti Allah menjamin keselamatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kita itu di dalam melakukan sesuatu, dua kalimat syahadat selalu menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana Allah membentuk kepribadian kita seperti kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu merujuk kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian di tahiyat awal kita akui bahwa kita banyak melakukan kezaliman ketika kita minta ampun kepada Allah. Kemudian setelah tahiyat akhir kita mohon agar dilindungi dari 4 hal, siksa neraka, siksa kubur, fitnah, cobaan hidup, dan dari kejahatan Dajjal. Setelah itu kita salam, kemudian mohon kepada Allah supaya kita senantiasa bisa memberikan jaminan keselamatan kepada kiri kanan kita, sehingga Allah memberikan kecukupan kepada kita semuanya. Ini gambaran agar supaya kita itu, karena sholat itu adalah doa, maka titik tekannya yang kita mohon kepada Allah itu di mana? Tentunya kita tidak menerjemahkan bacaan itu, tapi fokusnya apa yang kita minta ya di dalam bacaan sholat itu. Mudah-mudahan ya akan menambah kehusukan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat, sehingga sholat betul-betul berfungsi ya menjadi sarana pengingat Allah baik secara lisan, secara hati maupun perbuatan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.